Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, semoga pertemuan pada pembacaan buku bestseller 37 Masalah Populer, karya dan susunan Tuan Guru Profesor Dr. Abdul Somad, LCMA, bisa kita bacakan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam kesempatan hari ini, di mana saya alhamdulillah insyaallah akan membacakan kembali buku-buku dan isi buku ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harapkan syafaatnya nanti pada hari kebangkitan, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya dan sebagai umatnya tentunya. Dan untuk malam hari ini saya akan membacakan dari terusan kemarin, yaitu ketika pasukan musuh membawa Hubaib keluar untuk dibunuh di tanah halal, di tanah haram, di luar tanah haram. Hubaib berkata kepada mereka, "Biarkanlah aku melaksanakan sholat 2 rakaat. Mereka pun membiarkannya. Lalu Hubaib melaksanakan salat 2 rakaat. Hubaib berkata, "Demi Allah, andai kalian tidak menyangka bahwa aku berkeluh kesah, pastilah aku tambah jumlah rakaat." Kemudian Hubaib berkata, "Ya Allah, hitunglah jumlah mereka. Bunuhlah mereka segera. Jangan sisakan seorang pun dari mereka." Kemudian Hubaib bersyair, "Aku tidak peduli ketika aku terbunuh sebagai muslim. Di sisi apapun bagi Allah kematianku. Itu semua pada Tuhan yang satu jika Ia berkehendak. Allah memberikan berkah pada setiap bagian tubuh yang terputus." Lalu Abu Sirwa'ah Uqbah bin Al-Haris tegak berdiri membunuh Hubaib. Hubaib adalah orang pertama yang mensunahkan salat sunnah bagi setiap muslim yang terbunuh dalam keadaan sabar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan hai orang-orang beriman, jika kamu akan dibunuh, salat sunatlah 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat ini murni inisiatif dari Hubaib. Maka Hubaib melakukan perbuatannya yang tidak dilakukan, tidak diucapkan, dan tidak diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk kategori bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Setelah disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diakui beliau barulah ia menjadi sunnah takririyah. Membaca surat Al-Ikhlas sebelum surat lain. Ini
Ini hadisnya panjang, langsung artinya saja. Dari Anas bin Malik, ada seorang laki-laki menjadi imam orang-orang Ansor dalam salat di Masjid Quba. Setiap kali membawa surat, ia awali dengan membaca surat Al-Ikhlas hingga selesai. Kemudian ia membaca surat lain. Ia terus melakukan itu dalam setiap rakaat. Sahabatnya berbicara kepadanya. Mereka berkata, "Engkau mengawali bacaan dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian engkau merasa itu tidak cukup. Lalu engkau baca surat lain. Engkau baca surat Al-Ikhlas atau jangan engkau baca dan cukup baca surat lain saja?" Ia menjawab, "Saya tidak akan meninggalkan surat Al-Ikhlas. Jika kalian suka saya menjadi imam bagi kalian, saya akan melakukannya. Jika kalian tidak suka, saya akan meninggalkan kalian." Dalam pandangan mereka, ia adalah orang yang paling utama di antara mereka. Mereka tidak suka jika orang lain yang menjadi imam. Ketika mereka datang kepada Rasulullah SAW, mereka menceritakan peristiwa itu. Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Fulan, apa mencegahmu untuk melakukan saran sahabat-sahabatmu? Apa yang membuatmu terus membaca surat Al-Ikhlas?" Ia pun menjawab, "Sesungguhnya saya sangat suka surat Al-Ikhlas." Rasulullah SAW bersabda, "Cintamu kepada surat Al-Ikhlas membuatmu masuk surga." Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW tidak melakukan dan mengajarkan membaca surat Al-Ikhlas sebelum salat lain. Ini murni ijtihad sahabat tersebut. Mengapa ketika melakukannya, ia tidak khawatir sedikit pun terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah, karena ia yakin bahwa perbuatan itu bid'ah hasanah. Menutup bacaan dengan surat Al-Ikhlas. Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki dalam satu pasukan perang. Ia menjadi imam bagi sahabat-sahabatnya dalam salat mereka. Ia selalu menutup bacaan ayat dengan surat Al-Ikhlas. Ketika mereka kembali, peristiwa itu disebutkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, "Tanyakanlah kepadanya, mengapa ia melakukan itu?" Ia menjawab, "Karena surat Al-Ikhlas adalah sifat Allah yang Maha Pengasih, saya suka membacanya." Rasulullah SAW berkata, beritahukanlah kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Qutadah bin An-Nu'man membaca surat Al-Ikhlas sepanjang malam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya seorang laki-laki mendengar ada orang membaca surat Al-Ikhlas. Ia mengulang-ulangi bacaannya pada waktu subuh. Ia datang kepada Rasulullah SAW, menyebutkan bahwa peristiwa itu seakan-akan orang itu membicarakannya. Rasulullah SAW berkata, "Demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Al-Bukhari. Tentang nama orang yang membaca surat Al-Ikhlas itu dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Qutadah bin An-Nu'man membaca surat Al-Ikhlas sepanjang malam.
Peristiwa itu disebutkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, demi jiwaku berada di tangannya, surat Al-Ikhlas itu sama dengan setengah atau sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Bacaan iftitah disebut dibuat-buat sahabat. Dari Ibnu Umar ia berkata, ketika kami salat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki dari suatu kaum mengucapkan, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah yang mengucapkan kalimat anu dan anu? Laki-laki itu menjawab, saya wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya kagum dengan bacaan itu. Pintu-pintu langit dibukakan karena doa itu. Abdullah bin Umar berkata, aku tidak pernah meninggalkan doa itu sejak aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Doa buatan sahabat. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang laki-laki mengucapkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau telah memohon kepada Allah dengan namanya yang agung. Apabila berdoa dengan doa itu, maka dikabulkan. Jika diminta, maka diberi. Hadis riwayat Ahmad, komentar Syekh Su'aib Al-Arnaut, hadis sahih. Doa tambahan pada bacaan sudah rukuk. Dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi, ia berkata, suatu hari kami melaksanakan sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya dari rukuk dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, seorang laki-laki yang berada di belakangnya mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan sholat, beliau bertanya, siapakah yang mengucapkan kalimat tadi? Laki-laki itu menjawab, saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat 30 sekian 3 sampai 9 malaikat segera mendatanginya. Mereka berlomba siapa di antara mereka yang menuliskannya seperti pertama kali. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bacaan ruqyah buatan sahabat. Dari Kharijah bin As-Salat At-Tamimi, dari pamannya, ia berkata, kami datang dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami mendatangi suatu kawasan di kawasan Arab. Mereka berkata, sesungguhnya kami telah diberitahu bahwa kalian datang dari sisi laki-laki itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membawa kebaikan. Apakah kalian memiliki obat atau ruqyah? Ada orang gila terikat di tempat kami. Kami jawab, ya. Mereka pun datang membawa orang gila yang terikat itu. Lalu saya bacakan surat Al-Fatihah 3 hari, pagi dan petang. Setiap kali selesai membaca surat Al-Fatihah,
Saya kumpulkan air liur saya, kemudian saya tiupkan seakan-akan itu gula. Itu sadar dari ikatannya. Mereka memberi upah kepada saya. Saya menjawab, tidak, sampai saya menanyakan hukumnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, makanlah demi usiaku. Tidak benar orang yang makan dari hasil ruqyah yang batil. Sesungguhnya engkau telah makan dari hasil ruqyah yang hak benar. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Hakim. Demikianlah pembacaan buku 37 Masalah Populer karya dan susunan Syekh Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA. Semoga bermanfaat. Untuk besok, untuk kesempatan yang besok, kitab saya akan membacakan Syekh Nasiruddin Al-Albani berkata, hadis sahih, ini hadis yang di atas maksudnya. Untuk besok kita bacakan perbuatan sahabat bertentangan dengan sunnah. Kita teruskan besok. Terima kasih, semoga Anda sehat semua dimanapun Anda berada. Salam untuk semuanya, semoga sehat, sukses selalu, diridhoi di sisi Allah, dimudahkan rezekinya, panjang umur, dan diberikan kemudahan segala urusan dalam hal kebaikan. Untuk kalian semua dimanapun Anda berada, mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe-nya. Insya Allah saya akan membacakan sampai hatam, walaupun banyak dalam membaca yang terpatah-patah. Saya cukupkan sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.